Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas statistika. Nah, teman-teman, kali ini kita akan belajar bareng menganalisis ANOVA. Nah, misalnya situasinya seperti ini. Teman-teman melakukan penelitian atau punya tugas untuk membandingkan tiga kelas, di mana ketiga kelas itu sudah diimplementasikan media pembelajaran yang berbeda-beda. Nah, nantinya mau dilihat hasil belajar dari setiap kelas itu, sehingga kita bisa menarik kesimpulan penggunaan media pembelajaran mana yang paling cocok, seperti itu. Nah, kita sudah mengukur hasil belajarnya dan hasil belajarnya seperti ini. Jadi, awalnya mungkin datanya seperti ini, terbentuk ada kelas dengan media 1, kelas dengan media 2, dengan ketiga kelas media 3. Nah, untuk melihat perbedaan adakah tidaknya perbedaan secara signifikan dari ketiga kelompok ini, kita bisa melihatnya dengan menggunakan analisis ANOVA. Jadi kita melihat apakah signifikan ada perbedaan atau tidak. Nah, namun pada saat kita menggunakan analisis ANOVA, teman-teman perlu ingat ada beberapa syarat yang perlu perlu dilakukan. Misalnya uji kenormalan, ya seperti kenormalan, intinya syarat-syarat yang mengharuskan diuji karena ANOVA dia masuk sebagai analisis parametrik. Nah, kita anggap data ini sudah normal ya, atau sudah sesuai dengan syarat-syarat dari analisis ANOVA. Jadi kita tinggal atau langsung menggunakan analisis ANOVA. Namun teman-teman, pada saat menggunakan analisis ANOVA, teman-teman harus mengubah bentuk datanya. Jadi bentuk datanya tidak seperti ini. Jadi bentuk datanya menjadi dua variabel. Yang pertama hasil belajar, kemudian yang kedua itu ada media. Bukan, kelompok ya. Kelompok seperti ini. Kelompok, oke. Nah, kemudian misalnya ini masukkan ke ini, kontrol ini masukkan ke sini dan beri kode di sini M1, atau kita kasih kode 1 saja supaya mudah. Oke. Nah, selanjutnya kita copy lagi yang kelas 2 ini. Nah, di sini. Kemudian di sini juga. Nah, yang terakhir. Ini baik di SPSS maupun di R, ini caranya seperti ini ya. Jadi teman-teman harus membuat bentuknya dalam seperti ini. Bentuknya menjadi seperti ini. Sebentar, saya akan menggunakan RStudio. Jadi ini analisisnya akan menggunakan RStudio. Nah, sudah. Jadi di bagian ini kita hapus ya, supaya lebih mudah nantinya mendeteksi. Nah, setelah kita hapus seperti ini, kita bisa masuk ke RStudionya kita. Tapi sebelumnya kita simpan ini ya. C ANOVA ya. ANOVA kita masukkan di bagian dokumen saja. C ANOVA, oke, save. Nah, setelah tersave, teman-teman bisa masuk ke RStudio sini ya. Saya masuk di sini. Nah, kita import terlebih dahulu teman-teman. Untuk lebih detailnya cara import bisa lihat video-video saya yang lain, tapi hari ini saya juga tetap import seperti ini ya. Tapi lebih cepat enggak kayak biasanya. Oke, dia tadi kan di dokumen, jadi saya langsung import ini. Oke, aman ya. Setelah itu kita masuk ke klik import. Nah, data kita sudah terimport. Ini dia. Nah, kita bisa masuk ke sini. Nah, untuk memulainya, teman-teman misalnya bisa masukkan AOV sama dengan, nah, kan ini di dalam sini ada dua variabel. Nah, nanti akan bentuknya seperti ini. Masukkan C ANOVA, ini apa namanya, dolar, supaya kita memilih hasil belajar, kemudian tanda ini. Ini apa ya namanya?
garis mendatar tapi yang bergelombang. Nah, kemudian pilih lagi C ANOVA, kemudian ini kelompok, masukkan C, sorry, ini C, terus ini. Semoga bisa langsung terang ya. Bismillah. Run. Oke, dia sudah bisa seperti ini ya, teman-teman. Jadi dia sudah terbentuk sum of squares-nya sama degree of freedom-nya. Oke, nah untuk hasilnya signifikan atau tidak, teman-teman pilih summary. Oh, sorry. Teman-teman bisa mendefinisikan di sini. Misalnya ANOV aja ya pendefinisiannya, kemudian run. Teman-teman run ya di sini. Nah, setelah itu masukkan di sini namanya tadi ANOV. Ini ya, ANOV. Setelah itu kita run. Dan ini dia hasilnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Dia signifikan atau tidak. Nah, kapan dikatakan signifikan ada perbedaan atau tidak? Dia signifikan ada perbedaan atau tidak jika p-value-nya, atau kalau di sini itu PR dalam kurung lebih besar F ini, dia harus lebih kecil dari 0,05. Jadi dia dikatakan ada perbedaan yang signifikan apabila p-value atau signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, teman-teman bisa cek ya. Saya copy ini ke sini. Kita masukkan, Ctrl V. Nah, ini ya hasilnya. Jadi dia sangat kecil. Sangat kecil dari 0,05. Ada 16 angka di belakang koma. Jadi ini dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dari masing-masing kelompok. Nah, untuk teman-teman yang mau menggunakan uji lanjut, bisa juga dengan menggunakan 2K dan lain-lain. Mungkin kalau tidak salah saya juga pernah membuat videonya. Tapi untuk kali ini itu saja videonya. Semoga bermanfaat. See you di pertemuan selanjutnya atau di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya juga supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.